Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur dan bersukacita sekali setelah 2,5 bulan lamanya ya kita tidak berjumpa dalam ibadah secara ragawi seperti ini. Akhirnya Tuhan boleh memberikan kepada kita semua kesempatan, dan kita juga bersyukur dengan telah berlalunya gelombang ketiga ya pandemi COVID di Indonesia. Kita terus berdoa memohon Tuhan menolong agar kiranya keadaan ini boleh semakin baik. Dan juga saya ingin memberitahukan bahwa mulai hari ini seluruh ibadah-ibadah kita akan dilaksanakan secara onsite terbatas seperti ini dan juga hybrid. Jadi nanti untuk ibadah hari Minggu ada 2 ibadah, jam 7 dan jam 9.30. Yang jam 7 hanya onsite dan yang 9.30 yang hybrid. Jadi onsite sekaligus akan ditayangkan melalui YouTube yang kedua ya. Baik, sebelum kita memasuki ibadah kita, saya akan membacakan beberapa warta penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kami mengundang seluruh jemaat dan juga simpatisan untuk bergabung di dalam acara Sabtu Sunyi dalam bentuk renungan malam yang akan ditayangkan melalui YouTube GKI Harapan Indah jam 8 malam hari Sabtu 16 April 2022 dengan tema di depan kubur sunyi yang akan dilayani oleh Evangelis Iwanwati. Kemudian yang kedua, kebaktian Paskah kita minggu ini tanggal 17 April kita akan laksanakan 2 kali ibadah secara onsite, dan ibadah yang keduanya adalah hybrid. Pelayan firman adalah Evangelis Lantina Sentosa dengan tema Berani Hidup Karena Yesus Hidup. Pendaftaran sudah dibuka sejak hari Selasa yang lalu melalui gkihi-kegereja.id atau melalui aplikasi My GKI HI. Ya, saat ini masih ada tersedia beberapa kursi yang kosong untuk Paskah minggu besok. Lalu warta yang berikutnya adalah Bina Teologi Jemaat. Majelis Jemaat mengundang seluruh Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti, ya, meluangkan waktu mengikuti Bina Teologi bagi seluruh jemaat pada hari Jumat 22 April jam 8 malam dengan topik gereja dalam sudut pandang GKI yang akan dibawakan oleh Pendeta Roni Nathanael dari GKI Gading Indah melalui Zoom meeting yang linknya nanti akan dibagikan melalui grup-grup di perwilayahan masing-masing ya. Demikianlah warta gereja yang perlu kita perhatikan bersama pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita. Kita memasuki ibadah Jumat Agung dan juga sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Dengan menghadap hadirat Tuhan, kita memohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu hati dalam saat teduh. Saudara-saudara, hari ini kita mengenang sebuah peristiwa di mana tangan sang tukang kayu yang dipaku disalib. Raja segala raja yang diberi mahkota duri. Juru selamat yang disiksa, didera, diberi jubah ungu lalu diludahi. Hari ini kita mengenang raja yang ditolak oleh orang-orang yang dicintainya. Hari ini juga kita dibebaskan oleh pengorbanannya. Inilah Jumat Agung, sebuah peristiwa dan fakta sejarah yang telah mengubah dunia dan kehidupan banyak manusia. Peristiwa yang juga menjadi perwujudan janji Allah untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya. Oleh karena itu, marilah kita datang menyembah Dia. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyambut prosesi. sengsara dan luka yang pedih.
terima hormatku. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harga-Mu, Kau patut kekagumi, terima hormatku. Oh, wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah gantung di kayu salib-Mu. Oh, kasih harianku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Saudara yang terkasih, mari kita memasuki ibadah Jumat Agung ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, kita hadir di Jumat Agung ini untuk mengenang Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia, namun ditolak dan disalibkan karena ego dan kekerasan hati manusia. Marilah kita memohon agar Roh Kudus menerangi hati kita, agar melalui perenungan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan sesaat lagi, kita dapat memeriksa diri dan berbenah diri. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa dengan diawali doa secara pribadi.
Ya Tuhan, kami datang hari ini untuk mengenang Putra-Mu Yesus Kristus yang tidak pernah melupakan siapapun, tetapi Ia yang dilupakan oleh orang-orang terdekatnya. Ia yang tidak melakukan kejahatan, tetapi kepadanya dijatuhkan hukuman mati. Sebagai Allah yang penuh kuasa, sejatinya Ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri, namun Ia memilih untuk mengambil jalan penderitaan karena kasih-Nya kepada kami dan menggenapi karya yang telah Tuhan persiapkan. Saat ini ya Tuhan, ketika kami merenungkan kisah salib Yesus, ajarlah kami untuk kembali mengingat dan memaknai penderitaan yang dialami Kristus, agar dengan semuanya itu kami semakin menghargai akan karya dan pengorbanan Tuhan yang sekalipun diberikan kepada kami secara cuma-cuma, namun itu adalah barang yang mahal, yang tidak dapat kami beli dengan apapun juga. Tolonglah kami agar melalui perenungan firman yang akan kami dengarkan ini, kami dapat kembali dikuatkan untuk mengikul salib dan mengikut Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita menyimak apa yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya tentang sang hamba yang menderita, yang terdapat di dalam kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku yang akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupanya tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang akan memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertahta di atas pujian Israel.
pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Tetapi aku ini kulakukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah menghampiriku. Banyaklah banteng-banteng basah mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku?
tinggalkanku dan tiada menolongku. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita membaca buah pengorbanan Yesus bagi kita sebagai umatnya. Diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 hingga ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 16 hingga ke-25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 18
ayat 33 sampai 40, pasal 19 ayat 1 sampai 8, ayat 17 hingga 22, dan ayat 28 hingga 30. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barnabas." Barnabas adalah penyamun. Pasal 19 ayat 1. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Pasal 19 ayat yang ke-17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang
kutulis tetap tertulis. Ayat 28, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah kisah sengsara Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu sedang terkasih, Shalom. Saudara sekalian, ada sebuah negro spiritual song yang ditulis juga dalam puji-pujian Kristen nomor 61 berjudul Hadir Kau. Kalimatnya seperti ini: hadir Kau waktu Tuhan disalib. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Syair yang kedua, hadir Kau waktu Tuhan dipaku. Dan syair yang ketiga, hadir Kau waktu Tuhan dikubur. Saudara sekalian, lagu ini lagu yang membuat orang pada waktu mengingat kembali peristiwa kematian Tuhan begitu terharu, hatinya hancur, dia begitu gentar sehingga dia menulis lagu ini. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan bait pertama saja sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir Kau waktu Tuhan disalib. Kisah kesengsaraan dan kematian Tuhan di atas kayu salib yang telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu selalu membawa kita larut ke dalam kesedihan yang mendalam. Karena kita diingatkan kembali bahwa Tuhan yang tidak berdosa rela mati bagi kita yang berdosa. Tuhan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kematian yang sangat tragis, tetapi semua itu untuk kita yang berdosa. Dia menderita bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Saudara sekalian, kita tahu bahwa salib itu merupakan hukuman yang paling berat, yang paling kejam menurut orang Romawi. Hukuman itu layak diberikan kepada penjahat, penyamun, pemberontak, dan tidak untuk orang Roma. Saudara sekalian, kalau menurut orang Yahudi, salib itu adalah lambang kutukan Allah, merupakan hukuman yang paling terhina.
Namun hukuman itulah telah dilakukan atau telah dialami oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Tema Jumat Agung tahun ini adalah Raja yang ditolak. Dari pembacaan kita tadi, Yohanes pasal 18 ayat 33, Yohanes bertanya, "Engkaukah ini raja orang Yahudi? Apakah engkau raja orang Yahudi?" Mengapa Pilatus bertanya seperti ini? Sudah sekalian, kalau kita melihat dalam Alkitab, sedikitnya ada 3 tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus yang disampaikan kepada Pilatus. Yang pertama dikatakan Yesus adalah seorang penjahat. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 18 ayat 29 sampai 30. Tatkala Pilatus bertanya kepada mereka, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Lalu kemudian mereka mengatakan, "Jikalau dia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan kepadamu." Jadi tuduhan pertama mengatakan Yesus adalah seorang penjahat. Tuduhan yang kedua kita bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang kedua. Demikian juga tuduhan yang ketiga. Tuduhan kedua sudah sekalian dikatakan Yesus menyesatkan bangsa Yahudi dengan memprovokasi bangsa Yahudi, mengatakan jangan bayar pajak kepada Kaisar. Dan yang ketiga tuduhannya Yesus menyatakan diri sebagai raja orang Yahudi. Sudah sekalian, berita ini benar atau salah? Ini berita hoax, sudah sekalian. Bukan terjadi pada zaman sekarang saja, di zaman dulu sudah terjadi. Tuduhan yang pertama, mereka mengatakan Yesus adalah seorang penjahat. Bagaimana mungkin Yesus dikatakan seorang penjahat? Kita bisa melihat dan mendengar ajarannya, sudah sekalian, ajaran penuh kebajikan, kebaikan, penuh cinta kasih. Hal-hal yang begitu baik yang Yesus ajarkan, sudah sekalian, yang berbeda dengan ajaran-ajaran para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Bagaimana Yesus dikatakan seorang penjahat? Kalau kita membaca tadi, sudah kita juga bisa melihat Pilatus berkali-kali mengatakan, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini." Tuduhan yang kedua, sudah sekalian, mengatakan Yesus menyesatkan bangsa Yahudi dengan mengatakan jangan bayar pajak kepada Kaisar. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, sudah sekalian, Injil Lukas pasal 23, kita bisa melihat, sudah sekalian, orang-orang pemimpin-pemimpin agama berusaha untuk membujuk atau menyesatkan atau menjebak Yesus supaya Yesus salah dalam jawabannya. Sehingga mereka bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Lalu kemudian Tuhan mengatakan, "Berikan dinar kepadaku." Ini gambar dan tulisan siapa? Tuhan mengatakan, jikalau kepada ini tulisan Kaisar, maka kamu wajib berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah kamu wajib memberikan kepada Allah. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Jadi Tuhan tidak melarang mereka memberikan pajak kepada pemerintah, tetapi berita itu dipelintir sedemikian rupa, saudara sekalian, sehingga dikatakan Yesus menyesatkan orang-orang Yahudi. Tuduhan yang ketiga dikatakan Yesus menyatakan diri sebagai raja. Padahal saudara sekalian, kalau kita melihat dalam Alkitab, berulang kali Yesus tidak mau menyatakan diri sebagai raja. Khususnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Lalu orang banyak berusaha berbondong-bondong memaksa Yesus menjadikan dia raja. Tetapi apa dikatakan dalam Alkitab? Yesus lari, menyingkir untuk bersekutu dengan Bapaknya. Dia menolak sebagai raja. Saudara sekalian, Yesus bukan raja dunia. Dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya pasukan, dia tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Romawi. Tapi tuduhan itu dituduhkan kepadanya karena apa? Karena kebencian.
Kalau orang sudah benci kepada seseorang, apapun dia lakukan untuk menjatuhkan orang itu, lawannya. Hati-hati jangan kebencian, jangan sampai kita melakukannya. Kita ingat beberapa tahun yang lalu terjadi juga pada Ahok. Jadi orang-orang berusaha untuk menjatuhkan Ahok dengan cara-cara yang kotor. Saudara sekalian, Yesus dikatakan sebagai raja orang Yahudi. Isu ini sudah muncul sejak kelahirannya, tatkala orang-orang Majus datang mencari Yesus yang baru dilahirkan di istana Herodes, dengan mengatakan, di manakah dia, raja yang baru lahir? Kami telah melihat bintangnya di timur. Hal itu memang membuat Herodes menjadi kebakaran jenggot, begitu panik, sebab dia juga adalah seorang yang paranoid, orang yang selalu curiga terhadap orang lain. Saudara sekalian, kita lihat sejak kelahirannya, isu Yesus sebagai raja sudah didengungkan. Menjelang kematiannya, kembali dikatakan Yesus raja orang Yahudi. Dan yang menyebut ini adalah juga orang bukan Yahudi, yaitu Pontius Pilatus. Di dalam ayat 34, Tuhan mengatakan, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Lalu kemudian dalam ayat 35, Pilatus mengatakan, apakah aku orang Yahudi? Bangsamu sendiri yang mengatakan, pemimpin-pemimpin bangsamu yang mengatakan, imam-imam kepala yang mengatakan. Saudara sekalian, namun apakah Yesus menyangkal dirinya sebagai raja? Tidak, saudara sekalian. Dia tidak menyangkal dirinya sebagai raja. Maka dalam ayat yang ke-36, Tuhan mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi Tuhan tidak menyangkal dia sebagai raja. Bahkan selanjutnya Yesus mengatakan dalam ayat 37, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku lahir, aku datang untuk menjadi raja, tetapi bukan raja dunia, melainkan raja kebenaran. Saudara sekalian, maksud raja yang dimaksud di sini bukan raja dalam konsep orang-orang Yahudi. Raja yang memiliki kekuasaan, dia bukan raja dunia yang memiliki pemerintahan, memiliki pasukan, memiliki kehebatan, bukan. Tetapi sosoknya memiliki hal yang sangat sederhana sekali. Dia tidak punya wewenang, tidak punya kuasa, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan militer. Raja yang tidak punya istana yang megah dengan penjagaan yang ketat, tidak, saudara sekalian. Kita ingat dia lahir bagaimana. Begitu sederhananya, lahir di kandang yang hina, dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Tidak ada tempat baginya, saudara sekalian, untuk dia dilahirkan. Sederhana sekali, dia tidak punya tempat. Sampai dikatakan, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Begitu miskin. Dia raja yang sangat sederhana. Tatkala menunggang keledai pun keledai pinjaman. Saudara sekalian, dia tidak punya apa-apa. Dia begitu lemah, tidak berdaya. Bahkan tatkala ditangkap pun dia menyerahkan dirinya. Dia bukan raja dunia. Dia mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena dia adalah raja rohani, raja kebenaran. Seperti yang dinubuatkan juga di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya,
karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah Raja Damai yang memerintahkan bukan dengan kekerasan tetapi dengan keadilan dan kebenaran. Saudara sekalian, dalam bagian selanjutnya Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 8 kita melihat Yesus yang dianggap sebagai raja orang Yahudi. Bagaimana saudara sekalian kita melihat satu hal yang sangat tragis sekali. Raja yang disesah, raja yang mengalami penderitaan yang luar biasa sakitnya akibat cambukan. Kita melihat saudara sekalian, kalau zaman dulu pada waktu seseorang dicambuk, disesah, pakai cemeti atau cambuk itu ujungnya ada bola-bola dari timah yang dilapisi dengan tulang-tulang iga atau duri-duri yang tajam atau mungkin paku-paku, sehingga pada waktu mencambuk seseorang maka terkelupas kulitnya. Biasanya orang mencambuknya 39 kali, karena hukum Romawi itu hanya boleh 40 kali. Kalau lebih daripada itu maka yang lebihnya dicambuk pada algojonya. Oleh sebab itu algojo hitung-hitung dia biasanya ngurangin satu. Nah saudara sekalian, kadangkala bisa terjadi orang emosional, maka mencambuknya lebih daripada itu. Nah saudara sekalian, kita melihat raja yang dianggap sebagai raja orang Yahudi itu, raja yang dipermainkan. Dikatakan prajurit-prajurit membuat mahkota dari duri, bukan dari daun-daunan saudara sekalian, tetapi dari duri yang tajam. Pernahkah kita kena duri? Saya percaya sudah tatkala kita kena, kita akan terluka. Apalagi dimasukkan ke atas kepala Tuhan Yesus, mengalami kesakitan yang luar biasa. Bukan hanya itu, dia diberikan jubah ungu, dipermainkan sedemikian rupa, kemudian ditampar, dianggap lebih jahat daripada penjahat. Waktu itu memang kebiasaan bagi orang Yahudi untuk melepaskan orang yang bersalah. Maka Pilatus menawarkan, pilih Barnabas atau Yesus. Suara orang banyak, mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Padahal sebelumnya saudara sekalian, mereka juga berteriak Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi tatkala Pilatus supaya memilih Yesus atau Barnabas, mereka dengan suara bulat mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Saudara sekalian, Yesus harus mati di kayu salib. Kematian yang sangat tragis. Semua peristiwa ini saudara sekalian mau menggambarkan apa? Dia adalah raja yang ditolak. Sejak kelahirannya sampai kematiannya selalu mengalami penolakan demi penolakan. Pada waktu dia dilahirkan, dia bukan tempat yang layak. Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia ingin dibunuh oleh Herodes. Kalau kita melihat dalam sejarah juga, dia ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Sudah sekali sampai mereka mengatakan, siapakah ibunya dan siapakah saudara-saudaranya? Bukankah mereka bersama dengan kami? Sampai Tuhan mengatakan nabi di tempat lain dihormati, namun di tempatnya sendiri tidak dihormati. Saudara sekalian, di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga, Nabi Yesaya menubuatkan tentang Mesias akan ditolak oleh umatnya. Dia dinubuatkan sebagai Mesias yang menderita dan mati dalam kesakitan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk dalam hitungan. Kehidupan Mesias ditandai dengan rasa sakit, penolakan, kemiskinan dan penderitaan. Dia tidak mendapatkan kehormatan statusnya sebagai Mesias. Malah dia dihina, ditolak oleh para pemimpin bangsanya. Orang-orang akan memalingkan muka ketika berpapasan dengan dia di jalan.
Dia tidak masuk hitungan sama sekali. Tidak dianggap. Dia dianggap sebagai raja atau sebagai Mesias, jadi ditolak. Ini persis sekali yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi orang-orang kepunyaannya menolaknya. Saudara sekalian, ini merupakan hal yang menyakitkan. Kita melihat dalam perjalanan inkarnasi Tuhan, sejak kelahiran sampai kematiannya ditolak. Saudara sekalian, tetapi dia juga ditolak oleh orang-orang dekatnya. Kita melihat bagaimana Yudas mengkhianati dia, menjual dengan harga 30 keping perak. Bagaimana Petrus menyangkal Tuhannya, menyangkal gurunya 3 kali sebelum ayam berkokok. Padahal sebelumnya dia mengatakan, sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi saudara sekalian, tatkala diperhadapkan dengan hamba seorang perempuan saja, Petrus menyangkal gurunya. Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Demikian juga murid-murid yang lain yang telah mengatakan hal yang sama. Pada waktu Yesus ditangkap, diadili, mereka tidak berani mendekat, mereka menjauh. Mereka dikatakan mengikut Yesus dari jauh, kecuali Yohanes. Bagaimana kira-kira perasaan Tuhan tatkala Tuhan mengalami perasaan seperti ini, saudara sekalian? Saya percaya pengalaman ditolak itu pengalaman yang paling tidak enak. Saudara pernah ditolak cinta, saya pernah ditolak cinta, saudara sekalian. Pengalaman yang paling tidak enak sekali. Pernah ditolak dalam mencari pekerjaan, melamar sana sini tidak diterima, ditolak dalam pekerjaan, mengalami pemutusan hubungan kerja. Saudara sekalian, tanpa alasan yang jelas, itu merupakan hal yang menyakitkan. Ditolak adalah hal yang tidak menyenangkan, bahkan bisa menimbulkan luka yang dalam. Sampai orang mengatakan sakitnya di sini. Saudara sekalian, sebelum kita mengalami penolakan seperti ini, Tuhan telah mengalaminya terlebih dahulu. Ditolak oleh bangsanya sendiri, oleh umatnya sendiri. Apakah ada kebencian? Apakah ada rasa sakit? Apakah dendam? Tidak, saudara sekalian. Bahkan di atas kayu salib dia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasihnya luar biasa sehingga dia rela mengatakan seperti ini, saudara sekalian. Tetapi penolakan terhadap Tuhan sebagai Raja tetap terjadi di sepanjang zaman, di sepanjang masa. Tetap dilakukan juga oleh orang-orang percaya, termasuk oleh saudara dan saya, oleh kita semua. Memang kita tidak pernah berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kita tidak pernah juga seperti Yudas yang menjual Tuhan. Kita tidak seperti Petrus yang menyangkal Tuhan. Kita tidak seperti murid-murid yang lain. Tetapi kita seringkali menolak dia. Tatkala kita tidak menjadikan dia raja dalam kehidupan kita sehari-hari. Tatkala keinginan, keegoisan kita yang dominan, di sanalah kita telah menolak dia. Tatkala ambisi pribadi kita yang utama bukan Yesus, tatkala kita sengaja berbuat dosa, saudara sekalian, di sana kita telah menolak dia. Tatkala ada kemalasan untuk kita beribadah kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, di sanalah kita telah menolaknya. Banyak orang Kristen maunya Yesus hanya sebagai juru selamat dalam kehidupannya, hanya menerima Tuhan sebagai juru selamat hidupnya, tetapi tidak mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidupnya, sebagai Tuhan dalam hidupnya. Oh, terlalu banyak orang-orang Kristen, saudara sekalian, bukan Yesus sebagai penguasa hidupnya, tetapi dirinya sendiri. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20, Tuhan mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia."
Saudara sekalian, Tuhan selalu mengetuk pintu hati setiap orang yang berdosa. Tuhan ingin menjadi raja hidupnya. Biarlah hari ini tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita mau membuka pintu hati kita, menerima Dia sebagai juru selamat dan juga sebagai Tuhan, sebagai raja hidup kita. Kalau selama ini kita sebagai orang percaya, kita hidup masih kacau balau, mari hari ini Jumat Agung tahun 2022 kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat kembali. Kita mohon pengampunan Tuhan. Kita mohon agar sungguh kita dimampukan menjadikan Dia sebagai raja hidup kita. Biarlah Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada kita lagi. Kalau selama ini kita sebagai orang percaya, namun yang menjadi raja, penguasa hidup kita bukan Kristus tetapi diri kita sendiri. Kita seringkali melakukan perbuatan dosa. Kita tidak menjadikan Dia sebagai raja karena kita tidak menuruti kehendaknya. Mari pagi ini kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat. Kita mohon Tuhan memperbarui hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan diminta untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan di masa depan. Janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Mari kita sehati dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu pagi ini boleh mengingatkan kami kisah penyaliban Tuhan. Tuhan yang tidak bersalah dituduh melakukan hal-hal yang bersalah. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa kematian-Mu di kayu salib adalah kematian yang telah menggantikan kami yang berdosa. Harusnya kami yang dihukum. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Namun kami juga mohon ampun kalau seringkali kami masih menyalibkan Engkau. Kami masih menolak-Mu sebagai Raja hidup kami. Kami masih melakukan banyak hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan kami seringkali tidak taat kepada pimpinan-Mu. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu pagi ini memperbarui hidup kami lagi. Kami mampu untuk boleh menerapkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan kami sepanjang minggu ini. Baik kebaktian Sabtu Sunyi, kebaktian Paskah hari Minggu, biarlah sungguh juga kebaktian-kebaktian ini boleh memberikan kami kehidupan yang baru, penuh pengharapan, karena Tuhan kami bukan hanya mati bagi kami, tapi Tuhan juga bangkit bagi kami, memberikan kami hidup dan semangat yang baru. Bapa di surga, terima kasih, kami tak lupa juga mendoakan untuk perjamuan kudus yang sebentar kami juga akan laksanakan. Biarlah perjamuan kudus yang kami lakukan dalam Jumat Agung ini bukan sekedar formalitas kami yang kami lakukan dari tahun ke tahun, tapi biarlah titik momen balik kami kepadamu. Kami boleh kembali menghayati pengorbanan-Mu, membuat cinta kasih kami bertambah dan kesetiaan kami bertumbuh. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, Tuhan tolong berkati. Di tengah-tengah situasi, suasana politik yang makin memanas ini, kami tetap mohon agar Tuhan memegang kendali.
Tuhan memberkati pemerintahan Presiden Jokowi dan jajarannya agar mereka mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami tak lupa juga mendoakan ya Tuhan untuk anggota jemaat yang sedang dalam pergumulan yang sakit, berikan kekuatan, penghiburan, dan Tuhan memberikan juga kesembuhan. Yang lanjut usia, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami dan jadikan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan, di hari Jumat Agung ini marilah kita bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima yang berkata demikian. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bagi Bapak Ibu yang hadir di gereja, persembahan dapat dimasukkan dalam amplop yang telah dibagikan di depan dan nanti dimasukkan di kotak yang disediakan pada saat ibadah berakhir, atau juga bisa mentransfer ke rekening gereja atau memindai QR Code yang ditayangkan di layar ini atau juga yang terpasang di kursi di depan Bapak Ibu sekalian. Kita mengumpulkan persembahan kita dengan menaikkan pujian KJ 393. Ya Tuhan, Allah Sang Sumber Hayat, dari tangan putramu yang terluka di salib, Engkau telah mencurahkan rahmat yang berlimpah. Tidak hanya berkat kehidupan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, tetapi Tuhan juga senantiasa mencukupkan kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tempat untuk berteduh, makanan, minuman, pekerjaan, bahkan orang-orang yang hadir, sebagai orang-orang terkasih di tengah keluarga kami. Semua itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Segala yang baik datang daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami bersyukur untuk segala Tuhan yang Tuhan telah berikan, dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi tanda syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini, dan kiranya persembahan ini boleh dikelola dan dipakai untuk merawat kehidupan, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan, yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah menyapa kita lewat firman dan perjamuan. Pengorbanannya telah memulihkan kita. Oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka lanjutkanlah
perjalanan hidup kita masing-masing dengan mata tertuju pada Yesus. Jangan lupa pengorbanannya, jangan lupa Getsemani. Jadikanlah Dia Raja satu-satunya di dalam kehidupan kita. Engkaulah Rajaku, junjungan mulia, kan ku kenal sengsaramu di bukit Golgota, kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah biar ku pikul salibku, ikut perintahmu, dan menghayati susahmu, kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Amin. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya di dalam salib Kristus engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu kemanapun kau pergi, sekarang dan selamanya. Hosana. Ibadah Jumat Agung kita telah usai. Kita masuk dalam saat hening dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.